Shalom sahabat Quick Devotion, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam saat teduh malam ini. Tujuan kita sederhana, yaitu masuk bersama dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman-Nya dan mengakhiri hari dengan hati yang tenang dalam kasih Kristus. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu selalu update dengan konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang malam ini dengan hati yang rindu. Redakanlah pikiran kami yang lelah dan biarkan firman-Mu menjadi kekuatan. Kami serahkan waktu teduh ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini saya ingin ajak kita merenungkan Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Sahabat, ayat ini sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Amsal menegaskan bahwa orang yang cepat memberi jawaban, bahkan sebelum mendengar dengan utuh, itu disebut kebodohan dan aib. Kalau kita jujur, kita semua pernah jatuh dalam hal ini. Saya pun pernah. Ada momen ketika saya mendengar cerita setengah-setengah dari seseorang, lalu buru-buru mengambil kesimpulan. Saya langsung merasa tahu segalanya, dan akhirnya saya salah menilai. Hasilnya, saya menyakiti hati orang lain, dan saya sendiri menyesal. Terlalu cepat menyalahkan sering muncul dari hati yang tidak sabar. Kita tidak mau repot mendengar dengan lengkap, tidak mau mengerti latar belakang, tapi buru-buru menunjuk jari. Ini salahmu. Coba kita ingat kembali, berapa banyak konflik keluarga, perselisihan teman, bahkan masalah di pekerjaan yang muncul hanya karena salah paham. Dan salah paham itu seringkali lahir dari sikap kita yang terburu-buru menilai tanpa memahami dengan benar. Menurut saya, firman ini bukan hanya soal etika berbicara, tapi juga tentang kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mendengar dulu. Kerendahan hati untuk berkata, mungkin saya belum tahu seluruh ceritanya. Kerendahan hati untuk tidak menjadikan diri kita hakim atas orang lain. Yesus sendiri memberi teladan. Ketika perempuan yang berjinah dibawa ke hadapannya, semua orang siap menyalahkan, siap melempar batu. Tapi Yesus tidak terburu-buru. Dia menunduk, menulis di tanah, memberi waktu hening, sebelum akhirnya berkata, "Barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." Yohanes 8 ayat 7. Betapa luar biasanya sikap Yesus. Dia tidak cepat menyalahkan, meskipun orang-orang sudah mendesak. Dia tahu hati manusia, dan dia mengajarkan belas kasih, bukan penghakiman yang gegabah. Mari kita belajar juga. Malam ini, sebelum tidur, coba kita periksa hati kita. Apakah hari ini kita terlalu cepat menilai orang lain? Apakah kita lebih sibuk menunjuk kesalahan orang lain daripada mengoreksi diri sendiri? Apakah kita sudah mendengar dengan utuh sebelum berbicara? Saya percaya ketika kita mau lebih banyak mendengar dan lebih lambat menyalahkan, hubungan kita dengan orang lain akan lebih sehat. Kita jadi pribadi yang membawa damai, bukan keributan. Kita jadi orang yang bisa dipercaya, bukan ditakuti karena mulut yang cepat menghakimi. Dan yang lebih penting, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terburu-buru menyalahkan kita. Kalau saja Tuhan cepat menghukum kita setiap kali kita salah, mungkin kita tidak akan bertahan sampai hari ini. Tapi kasih karunia-Nya selalu memberi kita kesempatan untuk berubah. Jadi, mari malam ini kita belajar meniru Tuhan. Besok ketika ada hal yang membuat kita ingin cepat bereaksi, berhentilah sejenak. Tarik napas, berdoa dalam hati, lalu dengarkan dengan sabar. Dengan begitu, kita bisa melihat bukan hanya kesalahan orang lain, tapi juga hati kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Tolong kami agar tidak cepat menyalahkan, tetapi belajar untuk sabar dan mengerti. Ajari kami untuk menjadi pendengar yang baik, agar kami tidak menyakiti orang lain dengan perkataan yang gegabah. Kami juga berdoa bagi setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah, memberikan kesembuhan, dan menguatkan mereka.
Kami berdoa juga berkatilah hari ini sampai malam ini dengan damai sejahtera. Lindungi tidur malam kami, dan bangunkan kami esok hari dengan tubuh yang segar, serta hati yang penuh pengharapan. Kami terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, tetaplah setia mencari Tuhan setiap hari. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan yang bisa menguatkan imanmu. Bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, dapat menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa di saat teduh berikutnya bersama Quick Devotion.